Ngomong apa kamu itu? Cuma seorang tukang lampu saja bertingkah. Aku bukan bangsa kalian. Aku adalah bangsa yang kalian anggap bodoh. Melanjutkan cerita film Legenda Gunung Merapi. Ini adalah lanjutan cerita dari episode 38, di mana pada episode 38 sedang menceritakan Basir, yang dibawa kabur oleh Ki Badirun, ayahnya Nyai Blorong, dan Basir dibawanya ke istana Ki Badirun. Pada waktu pertarungan dengan Sembara di dalam hutan wilayah istana Nyai Blorong itu, namun Sembara tidak akan mundur sebelum menyelamatkan Basir dan Parida, yang ditawan di hutan lembah hantu. Pada saat itu Sembara pun langsung mendatangi istana Nyai Blorong, karena sebelumnya Basir ditemukan di dalam kamar Nyai Blorong. Namun pada kali ini Basir tidak ada di sana, sabab Basir telah dibawa oleh Ki Badirun. Pada saat itu Sembara pun memaksa salah seorang penjaga Nyai Blorong, disuruhnya menunjukkan istana Ki Badirun. Namun dalam hal tersebut, untuk menjumpai istana Ki Badirun melalui rintangan yang sangat membahayakan, dan taruhannya nyawa, yaitu harus melewati alam siluman Ajak Turangga dan Kalabuta. Bagi siapapun yang melewati daerah tersebut akan jadi mangsanya Ajak Turangga dan Kalabuta. Lalu bagaimana perjalanan Sembara untuk mendatangi istana Badirun? Inilah cerita selanjutnya. Mari kita simak. Dan pada saat melewati alas Ajak Turangga, jalannya pun mendadak tertutup bebatuan yang sangat besar. Perbuatan Ajak Turangga. Makhluk jelek, pengecut. Beraninya ngumpet. Ayo keluar. Karena Sembara sudah kepalang tanggung, makhluk itu pun ditantang oleh Sembara. Dan benar saja, tidak lama kemudian, makhluk itu pun muncul, hingga pada akhirnya, terjadilah pertarungan sengit antara makhluk Ajak Turangga dengan Sembara. Berdebah. Kenapa sayang? Kenapa kau takut padaku? Pergi! Pergi! Kalau kau marah, jadi tambah cantik saja. Tapi dengarlah, di istana sedang dipersiapkan pesta perkawinan. Pesta perkawinan kita. Tidak. Siapa sudi kawin dengan makhluk jahat seperti kamu? Kau belum tahu siapa aku. Aku raja di raja makhluk bangsaku. Lalu kemudian, Ki Badirun pada saat itu sedang menggandrungi Parida di dalam jeruji besi tersebut. Sedangkan anak buah Badirun ditugaskan untuk menyiksa Basir, yang kedua tangan terikat tali tambang. Hei manusia, kau ingin bebas? Ayo jawab. Kau ingin bebas? Baginda. Tuan Putri mohon menghadap. Di saat Ki Badirun akan menghajar Basir, tiba-tiba Putri Ki Badirun memanggil dan menanyakan kekasihnya yang menurut mereka yaitu Sembara. Ayah? Apakah calon suami saya sudah datang? Sembara maksudmu?
Iya, di mana dia? Ayah tidak tahu. Berarti dia belum sampai. Oh, dia mau ke sini. Mau membebaskan Basir temannya itu. Iya, prajuritku diringkus, dijadikan penunjuk jalan. Tidak seorang pun bisa menginjak istanaku ini. Sebab sebelum dia sampai di sini, sudah dimakan oleh Ajak Turangga dan Kalabuta. Belum tentu, Ayah. Sembara bukan orang sembarangan. Ilmunya sangat tinggi. Baik, ayah lihat dia. Ya, Sembara pun rupanya telah mengalahkan Ajak Turangga dan Kalabuta. Lalu kemudian, Ki Badirun yang mendengar dari putrinya bahwa Sembara akan datang menyelamatkan Parida dan Basir. Ia pun berangkat ke Ajak Turangga untuk meyakinkan apakah memang benar atau tidak bahwa Sembara adalah orang sakti. Ki Badirun pun segera ke Ajak Turangga lewat jalur atas. Namun bagaimanapun Sembara adalah pendekar tangguh yang ilmunya sudah mumpuni, sehingga Sembara bisa melihat dari jauh sebelum Ki Badirun melihat Sembara, sehingga Sembara bisa mengamankan diri dengan cara bersembunyi di bawah lempengan batu besar. Ya, setelah Ki Badirun melewati persembunyian Sembara, Sembara pun keluar dari persembunyian. Hingga akhirnya Sembara pun telah sampai ke istananya Badirun. Namun prajurit Nyai Blorong yang mengantarkan Sembara telah tewas dimakan Ajak Turangga dalam perjalanan 1 jam lalu. Lalu bagaimana cerita selanjutnya? Mari kita simak. Akhirnya, Sembara pun telah berhasil memasuki istananya Ki Badirun. Yang pada saat itu Ki Badirun sedang tidak ada di istana. Karena Ki Badirun sedang mencari Sembara di lokasi Ajak Turangga di sebelah selatan istana. Hingga pada akhirnya terjadilah pertarungan di dalam istana antara Sembara dan prajurit Ki Badirun. Di mana penjara? Siapa kamu? Jangan banyak tanya, atau pedang ini tembus ke jantungmu. Di mana penjara? Terus saja. Sampai ketemu lorong buntu, belok kiri. Sembara pun melanjutkan pencarian, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh penjaga itu. Namun di lorong tersebut tidak ada penerangan, karena jalur lampu terputus. Nah, disinilah Sembara menggunakan kesempatan ini. Karena di lorong tersebut pun dijaga dengan ketat oleh banyak anak buah Ki Badirun. Tukang lampu, cepat, sudah gelap. Tidak lama kemudian, tukang lampu pun datang. Namun bukan tukang lampu sebenarnya, tapi Sembara yang datang. Tukang lampu sebetulnya di sana adalah tukang lampu siluman. Karena memang, di sana di alam siluma, di sana pun Parida ditemukan oleh Sembara. Namun belum ada kesempatan untuk menolongnya. Sabab, penjagaan yang ketat. Sembara. Aku Farida. Kalian tahu, yang masuk ke tubuh gadis itu, aku. Makanya gadis itu jadi kesurupan. Kenapa kamu milih gadis itu, bukannya yang lain? Aku jatuh cinta pada gadis itu. Kau minta apa saja? Makanan dan minuman kesukaanku. Kemenyan, sirih, dan bubur merah. Dan anehnya, orang-orang itu percaya. Aku dikira arwah Mbah Kirpo yang mereka keramatkan. Lalu? Bapaknya memanggil seorang kiai. Tobat. Panas. Badanku seperti dibakar waktu kiai itu membaca ayat-ayat. Pada saat itu, penjaga pun sedang asik dengan kawannya. Mereka sedang mengobrolkan tentang bangsa manusia. Lalu pada waktu itu datanglah tukang lampu. Tapi sebetulnya Sembara yang mengelabui para penjaga itu. Bangsa manusia itu memang tolol. Gampang sekali kita tipu. Tidak. Yang bisa ditipu hanya manusia-manusia yang bodoh. Mereka adalah manusia-manusia yang tidak beriman dan tidak mau mempergunakan akalnya. Ngomong apa kamu itu?
Cuma seorang tukang lampu saja bertingkah. Aku bukan bangsa kalian. Aku adalah bangsa yang kalian anggap bodoh. Jadi, kamu bangsa manusia? Setelah membuktikan, dengan memperlihatkan daun telinganya, bangsa siluman pun baru percaya bahwa tukang lampu tersebut adalah bangsa manusia. Karena bangsa siluman tidak mempunyai daun telinga. Pada saat itu penjaga siluman pun ngamuk, dan akhirnya terjadi pertengkaran dengan Sembara. Wajahmu lain. Ini ulah Badirul, supaya kau tidak mengenaliku lagi. Terus, di mana Basir? Dibawa ke sana. Setelah semua penjaga dilumpuhkan oleh Sembara, Farida pun berhasil dibebaskan dan bisa keluar dari kerangkeng Ki Badirul. Lalu kemudian Sembara dan Farida pun mencari keberadaan Basir, yang posisi dalam keadaan tergantung. Tangkap! Sir, Basir. Sir, aku Sembara. Sir, Basir. Aku bersama Farida, Sir. Iya, aku di sini. Aku tahu. Kamu pasti datang. Dengan cara apa kamu digantung seperti ini, Sir? Bangun. Tawanan lolos. Singkat cerita, Farida dan Basya pun telah berhasil diselamatkan oleh Sembara. Lalu bagaimana cerita kelanjutannya? Mari kita nantikan di episode yang akan datang. Terima kasih.